Desa Mayen merupakan salah satu bagian administratif yang termasuk ke dalam Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Likupang. Dengan berbagai potensinya, tidak hanya memiliki potensi sumber daya alam, Desa Mayen juga memiliki potensi sumber daya manusia di mana penduduk desa didominasi oleh penduduk usia produktif. Kasabaya Hotel and Resort menjadi akomodasi unggulan pada kawasan ini. Namun, saat ini krisis pada sektor wisata tidak terhindarkan akibat pandemi COVID-19. Melihat potensi dan permasalahan yang ada, maka perlu diadakannya rencana pengembangan kawasan pariwisata pesisir yang berkelanjutan tanggap pandemi COVID-19. Sebelum lanjut ke inti pembahasan, kami akan terlebih dahulu menjelaskan secara singkat mengenai beberapa pengertian. Pada saat ini akan dijelaskan beberapa pengertian, yaitu dari pengertian pariwisata. Pengertian pariwisata adalah salah satu aspek penting yang mendukung perekonomian suatu wilayah yang berkaitan dengan berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan dan lain-lain. Kemudian kawasan strategis pariwisata nasional adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata nasional yang punya pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek. Kemudian ada pengertian pengembangan berkelanjutan sustainable development adalah proses pembangunan suatu wilayah yang memiliki prinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan kebutuhan untuk generasi di masa depan. Kemudian ada pengertian wilayah pesisir berdasarkan keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor KEP 10/Men/2002 tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu. Wilayah pesisir didefinisikan sebagai wilayah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang saling berinteraksi. Dan kemudian ada pengertian dari desa wisata. Desa wisata adalah komunitas masyarakat yang terdiri dari penduduk terbatas yang memiliki kepedulian dan kemampuan masing-masing. Yang ketujuh ada pengertian dari mitigasi bencana yang termuat dalam pasal 1 ayat 6 Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Kemudian ada jenis mitigasi bencana, terdiri dari mitigasi struktural yang dilakukan dengan cara membangun berbagai prasarana fisik yang dapat membantu meminimalisir resiko korban jiwa, kerugian ekonomi, dan sumber daya alam. Kemudian ada upaya struktur, metode perlindungan buatan, kemudian ada kendala terbatasnya anggaran, kemudian upaya non-struktural, itu berupa peta daerah rawan bencana dan lain-lain. Kemudian ada pengertian pandemi COVID-19 yang saat ini dihadapi oleh krisis dunia saat ini. Pandemi merupakan istilah dalam kesehatan yang merujuk pada terjadinya wabah penyakit yang menginfeksi banyak orang dan serempak di berbagai negara. COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona baru yang pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina pada Desember 2019. Pembangunan pariwisata yang berkelanjutan. Pariwisata yang berkelanjutan dapat mempertimbangkan dampak ekonomi sosial dan lingkungan yang akan ditimbulkan baik saat ini maupun di masa yang akan datang. Kemudian ada tiga jenis pariwisata yang berkelanjutan pada lingkungan, ada tiga jenis pariwisata yang berkelanjutan pada sosial budaya. Kemudian dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan terdapat beberapa prinsip, yaitu ada 4 prinsip: konservasi, ekonomi, peran aktif, dan pendidikan. Usaha pariwisata meliputi antara lain daya wisata, kawasan pariwisata, jasa transportasi wisata, jasa perjalanan wisata, jasa makanan dan minuman, dan lain-lain sebagainya. Kemudian di bawah ini ada gambar pembangunan kepariwisataan di bawah ini. Selanjutnya deskripsi wilayah. Administrasi dan tipe morfologi kawasan. Desa Mayen adalah sebuah desa yang terletak di wilayah Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara, terdiri dari 6 jaga dengan batas wilayah administrasi sebagai berikut. Kemudian memiliki luas 7 km persegi, ketinggian di atas permukaan laut 30 meter di atas permukaan laut. Topografi dan penggunaan lahannya dapat dilihat bahwa sebagian besar dari penggunaan lahannya merupakan hutan dari rakyat. Kemudian kependudukan dapat dilihat dari presentasi jumlah penduduk berdasarkan usia yang ada di diagram, jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin yang ada pada diagram tersebut, bahwa dapat dilihat. Kemudian kependudukan dapat dilihat dari diagram yang ada, presentasi jumlah penduduk berdasarkan usia yang paling banyak itu di sekitaran 20 hingga 59 tahun. Kemudian pada diagram berikut, untuk masyarakat yang memiliki penduduk terbanyak ada di jaga 2. Selanjutnya ada potensi pengembangan pesisir pantai. Objek wisata menyediakan berbagai macam aktivitas dan layanan outdoor, memiliki iklim yang baik, pantai tersebut memiliki gelombang 2-3 meter, tempat tersebut mudah untuk dicapai, menyediakan tempat penginapan, restoran, dan lain-lain.
tiket masuk objek pariwisata yang terjangkau. Dan permasalahan yang ada pada desa Maen dapat berupa banjir karena luapan dari sungai-sungai di sekitar Maen dengan curah hujan yang tinggi, sanitasi masyarakat sebanyak 25%, desa Maen masih mempraktikkan BABS, buang air besar sembarangan, sering terjadinya kebakaran lahan, pengelolaan sampah yang masih konvensional, dan belum terdapatnya program mitigasi bencana kawasan pesisir. Analisis faktor pembentuk pariwisata. Yang pertama ada komponen 4A. Analisis faktor pembentuk pariwisata. Yang dua faktor pembentuk pariwisata yang ada di Desa Maen, Kecamatan Likupang Timur, yaitu komponen 4A dan konsep atraksi beserta fasilitas wisata. Dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Atraksi yang pertama ada atraksi, amenitas, aksesibilitas, dan ancillary service. Dan komponen produk wisata yaitu aksesibilitas, amenitas, ancillary, dan service, dan atraksi. Kemudian yang kedua, konsep atraksi dan fasilitas wisata. Kemudian fasilitas wisatanya dapat berupa penginapan Kasabayo, Paradise, shelter, mesin ATM, tempat parkir untuk fasilitas-fasilitas wisatanya. Kemudian rencana pengembangan atraksi dan produk wisata yang ada di Desa Maen. Yang pertama, unsur objek dan daya tarik wisata yang ada di Desa Maen. Produk wisatanya yaitu perencana pengembangan daya tarik wisata yaitu something to do, something to see, dan something to buy, dapat dilihat pada gambar di samping. Kemudian untuk yang kedua, jasa pelayanan akomodasi, restorasi, rekreasi, dan hiburan. Produk wisatanya berdasarkan hasil analisis kelompok dikembangkan rencana dalam jasa pelayanan untuk menunjang pariwisata yang berada di dalam Desa Maen. Prasarana atau sarana yang dapat ditambahkan atau diperbaiki dapat dilihat pada gambar di samping. Kita masuk pada rencana tata lanskap. Daya tarik wisata yang dikembangkan di Desa Maen berbasis sumber daya alam yang berkolaborasi dengan sosial kemasyarakatan yang berfungsi sebagai akomodasi serta edukasi yang memenuhi kebutuhan dan menambah keterampilan terhadap wisatawan sekaligus nilai ekonomis bagi masyarakat. Kemudian sirkulasi yang berada dalam tata landscape. Dalam tahap wisatawan, pertama wisatawan tiba dari barat ke timur, kemudian masuk ke daerah wisata. Pertama ditemui wisatawan adalah lahan parkir. Kemudian menuju ke arah barat, perjalanan ke arah barat dapat ditemui tourism shop dan pusat kuliner. Kemudian ke arah utara, wisatawan masuk ke zona atraksi wisata pantai. Di dalamnya wisatawan diarahkan untuk menikmati keindahan pantai dengan fasilitas gazebo. Kemudian pada arah barat tapak terdapat fasilitas pemandian air hangat untuk dinikmati wisatawan. Dan di area sebelah timur tapak terdapat ruang terbuka yang dipersiapkan untuk bersantai dengan desain taman tropis. Adapun dalam zona atraksi wisata di bagian timur, tengah, dan barat, persisnya di pesisir pantai, terdapat Sport Star Water Sport. Wisatawan dapat memilih spot water sport yang tersedia. Adapun sirkulasi perjalanan dari titik pos water sport, menanda boat, dan sebagainya dari spot sebelah barat ke sebelah timur. Begitu juga sebaliknya. Dapat dilihat pada peta yang di samping untuk zona-zonanya yang ada di dalam rencana pengembangan pariwisata yang diadakan di Desa Maen. Kemudian untuk rencana aspek lahan parkir dapat dilihat pada pola yang ada di samping. Untuk gambarnya menggunakan pola parkir dua sisi yang cukup efektif untuk digunakan pada tempat wisata. Dapat dilihat pada gambar yang ada di bawah dan juga ilustrasi pola parkir dua sisi yang ada di gambar di samping. Kemudian untuk aspek sirkulasi untuk masuk ke dalam dari Desa Maen untuk masuk ke tempat rencana pengembangan wisata dapat dilihat pada peta di samping. Kemudian ada opsi yang kedua, ditujukan bagi wisatawan yang tidak hanya akan berpergian ke satu tempat wisata saja. Kemudian rencana vegetasi. Jenis vegetasi yang perlu ditambahkan adalah tanaman kelapa, tanaman palem, tanaman ketapang, tanaman cemara laut, tanaman kamboja, tanaman bougainville. Dan kemudian rencana tata lanskap aspek klimatologi, pemasangan windmill yang sebagai pembangkit energi, penggunaan vegetasi di sekitar tapak sebagai upaya membelokkan arah angin dengan tujuan mengurangi beban angin terhadap bangunan. Kemudian penggunaan vegetasi dapat mengurangi polusi udara dari asap kendaraan dan mengurangi kelembapan. Kemudian rencana kelembagaan. Pokdarwis atau kelompok sadar wisata. Tujuan dari pembentukan kelompok sadar wisata ini adalah sebagai berikut. Selanjutnya kita akan membahas BUMDes. BUMDes merupakan badan usaha milik desa
yang memiliki peran penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pusat kuliner bisa memanfaatkan lahan yang non-produktif dengan tutupan lahan semak belukar dan sebagainya. Ini untuk BUMDes pasar higienis, sedangkan untuk pusat perbelanjaan pasar higienis bisa dimulai dari menggunakan pasar yang belum beroperasi yang sebelumnya dibangun menggunakan dana desa. Dapat dilihat pada ilustrasi gambar di tengah. Selanjutnya, rencana sinergitas internal Desa Maen. Dapat dilihat pada strategi pengembangan dan pensinergitas kawasan untuk zona. Zona ini dikhususkan sebagai wisata kawasan dengan menawarkan atraksi dari akomodasi Kasabayo. Kemudian ada zona atraksi 2. Zona ini difungsikan sebagai kawasan dengan fungsi sebagai kawasan permukiman yang dimanfaatkan sebagai tempat homestay dan industri rumah tangga. Kemudian ada zona fasilitas umum dan sosial. Zona ini menjadi pusat kegiatan Desa Maen dengan fungsi sebagai pusat ekonomi atau perdagangan barang dan jasa. Dan yang terakhir, zona konservasi, yaitu zona ini difungsikan sebagai kawasan budidaya tanaman, yakni budidaya tanaman aren, serta budidaya lahan perkebunan, yakni budidaya kelapa sawit. Dan dapat dilihat pada peta ini merupakan rencana terintegrasi KEK Likupang, Kecamatan Likupang Timur. Dapat dilihat untuk jenis atraksi wisata alam. Atraksi wisatanya berupa pantai Maen, konservasi tanaman aren, pemandangan alam, pemandangan bawah laut, pantai Pulisan, Bukit Savana, pantai Pal, wave surfing. Dan lokasinya ada di Desa Maen, Desa Pulisan, dan Desa Marinso. Dan berikut hasil analisis sinergitas kawasan, yaitu strategi pengembangan dan pensinergitas kawasan yang memiliki indikator Kabupaten Minahasa Utara. Pengembangan KEK ini membantu bertumbuhnya kawasan wisata. Terdapat juga keunggulan di wilayah kecamatan sekitar. Likupang Barat, yaitu wisata bahar dan mangrove. Likupang Selatan agrowisata, juga beberapa warung yang dikelola oleh masyarakat sekitar. Rencana mitigasi bencana dengan berdasarkan desa tangguh bencana, yaitu rencana strategi pengembangan mitigasi bencana yang dilakukan Desa Maen, yakni pengadaan program komunitas masyarakat desa yang berfungsi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bencana. Selanjutnya, ini merupakan rencana mitigasi bencana terhadap bencana tsunami. Dapat berupa pembangunan tsunami early warning system, memasang rambu-rambu, pembangunan tempat evakuasi, melengkapi diri dengan alat komunikasi. Kemudian yang non-struktural, membuatkan peta wilayah rawan bencana, mengembangkan SDM, meningkatkan pengetahuan masyarakat lokal. Kemudian yang terakhir, melaporkan secepatnya jika mengetahui tanda-tanda akan terjadinya tsunami. Bencana gelombang pasang laut atau abrasi. Untuk strukturalnya, pembangunan tembok penahan air pasang pada garis pantai yang berisiko. Kemudian untuk non-struktural, pembangunan tembok penahan air pasang pada garis pantai, membuat atau merencanakan pengungsian apabila terjadi gelombang, membuat infrastruktur pemecah ombak untuk mengurangi energi gelombang. Yang non-struktural, peningkatan kewaspadaan dan kesiapsiagaan masyarakat, peningkatan pengetahuan masyarakat lokal, pemberitahuan dini kepada masyarakat lokal bila sedang berlayar di tengah laut akan menghindari. Selanjutnya, rencana non-struktural, rencana implementasi penataan daerah aliran sungai, rencana mitigasi banjir. Yang pertama, untuk struktural, penataan daerah aliran sungai secara terpadu dan sesuai fungsi lahan, kemudian pemasangan pompa untuk daerah yang lebih rendah, dan yang ketiga, pengaruh penghijauan daerah hulu sungai harus selalu dilaksanakan. Untuk non-struktural, melatih diri ada anggota keluarga terhadap hal-hal yang harus dilakukan apabila terjadi banjir, membentuk kelompok masyarakat pengendali banjir. Kemudian rencana mitigasi bencana terhadap risiko kebakaran lahan. Untuk struktural, menyiapkan atau membuat saluran air seperti hidran untuk digunakan saat kebakaran terjadi. Yang non-struktural, yaitu bila melihat kebakaran lahan, segera laporkan kepada pihak berwajib. Bila terjadi kebakaran, gunakan peralatan yang ada, dapat mematikan api secara cepat, kemudian tidak membawa puntung rokok sembarangan. Untuk peta kawasan rawan bencana kebakaran yang ada di Desa Maen dapat dilihat pada gambar di samping. Dan untuk upaya pengurangan risiko wabah penyakit, untuk struktural, menyiapkan infrastruktur untuk upaya penanggulangan seperti SDM yang profesional, sarana pelayanan kesehatan, sarana komunikasi, transportasi, logistik, serta pembiayaan operasional. Dan untuk non-struktural, menyiapkan masyarakat secara luas termasuk aparat pemerintah khususnya di jajaran kesehatan dan lintas sektor terkait untuk memahami dan menghadapi apabila suatu wabah terjadi melalui kegiatan sosialisasi. Rencana mitigasi bencana terhadap desa tangguh bencana dengan membuat peta rencana mitigasi bencana berdasarkan program Desa Maen. Pertama, yaitu membuat jalur evakuasi, dibuat berdasarkan pertimbangan jarak tempuh dan lebar jalan, titik kumpul, yaitu lokasi yang mudah dijangkau pada setiap pusat-pusat lingkungan untuk menjadi titik pertemuan penduduk. Dan yang terakhir, tempat evakuasi, lapangan terbuka atau ruang terbuka publik bisa menjadi tempat evakuasi masyarakat saat terjadi bencana.
dapat dilihat pada peta di samping. Untuk peta rencana mitigasinya dapat dilihat pada peta di samping. Untuk rencana mitigasi bencana dapat dilihat pada peta di samping. Peta ini untuk zona atraksi yang pertama dan ini peta mitigasi bencana untuk zona atraksi yang kedua. Kemudian ini merupakan peta rencana mitigasi bencana banjir berdasarkan program Desa Main. Ini untuk peta rencana mitigasi bencana kebakaran hutan atau lahan berdasarkan program Desa Main. Kemudian ini peta rencana mitigasi bencana tsunami dan gelombang pasang di kawasan wisata, yaitu dengan menggunakan breakwater sisi miring, menggunakan tsunami early warning system dipasang pada jarak 800 km dari bibir pantai. Dan untuk petanya dapat dilihat pada gambar di samping. Kemudian penanggulangan wabah penyakit menular pandemi COVID-19. Itu penanggulangan wabah penyakit menular pandemi COVID-19 yaitu berapa langkah tindakan antisipasi yang akan dilakukan terkait penanganan. Yaitu yang pertama, penetapan posko pemeriksaan di wilayah-wilayah perbatasan dengan tim gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP dan Dinas Perhubungan dan Dinas Kesehatan. Kemudian teknis pemeriksaan suhu badan dan wawancara singkat kepada masyarakat. Kemudian penanganan ODP dan penertiban terhadap ODP. Kemudian tempat-tempat yang menjadi tempat berkumpulnya orang lain dan hal lain akan langsung ditindaklanjuti oleh tim TNI dan Polri. Kemudian distribusi bantuan sosial diminta semua lapisan untuk membantu pemerintah mengasih pemberian bantuan agar sampai tepat sasaran dan menaati protokol kesehatan yang ada. Untuk strukturalnya dalam mitigasi bencana non alam yaitu COVID-19, strukturalnya dapat pembuatan pos pemeriksaan di pintu masuk desa, pelengkapan alat dan unsur-unsur yang dibutuhkan dalam puskesdes dan lain sebagainya. Kemudian non struktural ada 3, yaitu kerjasama pemerintah dan dinas kesehatan, pengawasan dan pemeliharaan fasilitas serta infrastruktur dan pengawasan dan pemeliharaan fasilitas serta infrastruktur di kawasan wisata. Yang ketiga, penerapan pola hidup sehat. Dan untuk peta rencana mitigasi bencana non alam Desa Main dalam menangani kasus COVID-19 dapat dilihat dengan membuat posko yang ada di peta, pos penjagaan virus corona di sejumlah titik di desa agar terhindar dari penyebaran virus corona.